ngomongin kaki lima ya, apakah work frame-nya atau proses kita build brand itu sama kompleksnya Mas? Misalkan kita harus bikin brandingnya kah, atau kita harus ngeset lain-lainnya, variabel lainnya kah? Training dapat HP 1 dia bawa pernah. 3 hari ya, masih training itu 3 hari. HP ku hilang 1, maksudnya HP outlet kayak gitu, diangkut 1. Karena saking susahnya nyari, kita tuh ngerawat karyawan tuh sampai sebegitunya. Sampai lama-lama capek, ya sudah mau kerja mau nggak terserah. udah bener-bener kayak welcome, balik lagi. Sekarang kita ada di episode 5. Ada Mas Solah sebagai bintang tamu, nanti siapa dia akan dijelaskan di pertanyaan yang pertama. Tapi sebelum itu, terima kasih banyak Mas sudah hadir di sini. Perkenalkan, ini partner saya Ilham. Oh ya, buburnya ini bubur paling viral di Malang guys. Nah, kita kasih judul yang paling hook ya, yaitu adalah bisnis kaki lima tapi omset bintang 5. Amin. Oke, karena ini kita adalah prep rumas, kita bahas dulu nih preparation yang Mas Solah ya, Mas Solah lakukan. Itu akhir-akhir ini deket-deket ini tuh mau nyiapin apa sih? Kalau preparationnya malah justru udah selesai ya kemarin. Jadi persiapan buat ibadah umroh. Prepare buat umroh ya. Oke. Malah sekarang lagi rest ya kan, kayak gitu kan, karena kemarin setelah ibadah ternyata lumayan kan, bawa banyak keluarga dan agak sedikit jadi kurang sehat kayak gitu. Jadi ini lagi santai, pokoknya banyak di rumah, nyantai kayak gitu. Mungkin tahun depan sih kayak gitu. Nambah rencana sih 3 outlet. Oke. 3 outlet ya. Di Malang tuh. Di Malang. Oke. Jadi so far untuk preparation masalah bisnis tahun ini udah clear lah ya, tinggal running aja ya. Oke. Jadi mungkin lebih ke long run-nya lah ya. Ya. Iya. Tahun depan sebenarnya harusnya di 1 sih ada di sini, cuman kemarin kayaknya nggak dapet tempatnya. Ya coba di tahun depan aja masuk 3 rencananya. Oke. Nah, untuk awalan background nih Mas, jadi biar kita cerita untuk pengenalan dulu ke mereka. Mas Solah ini adalah owner dari Bubur Bang Udin. Nah, itu mungkin bisa diceritain dulu Bubur Bang Udin tuh apa sih Mas, bedanya sama bubur yang lain, dan kenapa kok bubur nih dari sisi bisnisnya Mas Solah nih? Bubur Bang Udin itu bubur, kalau aku sih bilangnya khas Jakarta ya, karena kebetulan dulu di Malang nggak ada yang ngeklaim dia khas mana atau mana ya. Jadi karena dulu aku tinggal di Jakarta, jadi aku tahu tuh, walaupun di Jakarta juga sebenarnya nggak ada bubur Jakarta. Karena banyak Cirebon, Tasik, Garut kayak gitu kan. Cuman ada ya abang-abang yang cuma bubur A, dia nggak ngasih ngeklaim mana, tapi ya ini Jakarta tuh kayak gini stylenya kayak gitu. Nah akhirnya buat memperkuat brandingnya, Bang Udin aku tambahin khas Jakarta. Kalau perbedaannya dari bubur yang ada di Malang sih ya, itu kondimennya sih. Dari kerupuknya biasanya oren tuh. Jadi semua pedagang di Jakarta menggunakan kerupuk oren, termasuk tukang nasi goreng, nasi uduk ya. Kalau di sini kan yang kecil-kecil ya kan kayak gitu. Nah, sama varian toppingnya lengkap, jadi ada kacang kedelai, itu kan jarang juga digunakan ya kan. Cakwe, nah kayak gitu. Oke. Sebenarnya tadi ngomongin oren ya, ada fun fact sih sebenarnya. Jakarta itu kenapa identik warna oren? Kalau Persija kali. Oh tidak, karena banyak kemarin kan aku habis dari Jakarta ya 2 mingguan yang lalu lah. Hampir kafe-kafe baru, terus banyak kafe-kafe yang lama itu ternyata banyak ornamen orennya. Parkopolim tuh oren, Pak. Yes. Jadi almost dia identik sama oren. Iya. Kalau Gofar sih ngomongnya oren itu memang sangat merakyat, makanya dia pakai oren. Gitu ya. Iya, kalau Gofar nggak tahu nih, tapi kerupuk apa nggak ngerti. Ya, the Jack lah. Iya. Oke. Nah, kalau dari penilaian Mas Solah nih setelah Bubur Bang Udin di awal-awal, sebelumnya dengan bisnis-bisnis sebelumnya mungkin bisa disebutin, tapi kalau di-compare, apakah starting running dari bubur ini bagus banget atau gimana Mas Solah menilainya sebagai entrepreneur? Iya, bisa dibilang oke sih dengan modal yang minim banget. Jadi karena aku sebelumnya udah di F&B kan, aku di Seblak ya.
waktu memang bukan yang besar gitu. Aku mulainya memang dari kecil, bukan sisa sih, ada uang nyisa aja. Ada uang nyisa, terus agak kosong waktu itu. Kalau di bisnis sebelumnya di Seblak itu aku berdua, kayak gitu. Nah, aku iseng aja sendiri. Jadi, dan waktu itu cuma pure karena resah aja. Karena menurutku bubur di sini nggak ada yang cocok sama aku. Karena mayoritas Malang memang lebih ke Chinese ya buburnya ya. Bener. Chinese dan ya biasa aja sih kalau buat ininya, Ya. buburnya. Terus tadi kan sempat ngobrol Seblak ya. Seblaknya masih ada, Mas? Sebelahnya per Maret 2025 Oh. tutup full. Kenapa alasannya kalau boleh tahu? Udah Nggak relevan kah? Iya, atau? udah nggak relevan. Oke. Ya alhamdulillah itu Seblak udah 10 tahun ya fun fact-nya. Jadi selama 10 tahun mungkin rugi itu baru di Januari sampai Maret aja. Oh, di tahun ini ya. Di tahun itu. Oke, syukur. Jadi Jadi udah ya ada untungnya sedikit ya, biarin aja. Maksudnya selama masih bisa ngegaji karyawan kan ada yang dapat uang dari situ, ya aku mainin terus kayak gitu. Cuman lebih kayak akhirnya aku nggak ngurus secara maksimal, itu jadi nggak enak gitu loh, biar running sendiri, aku nggak peduli kayak gitu. Itu ternyata nggak enak juga. Berarti kalau dari 10 tahun kan kita ngomonginnya kan fundamentalnya sebenarnya udah kuat kan ya? Lumayan. Iya kan? Jadi tahu kalau yang di street. Jadi kalau aku mikir berarti market itu yang utama berarti ya. Instead of meskipun kita punya fundamental yang kuat, ketika marketnya udah kayak nggak relevan, kita harus cari switch Bener spotnya sih. gitu ya. Nah, jangan baper, ya udahlah, mau 10 tahun mau 15 kalau emang nggak ada Kalau yang emang beli, ya nice. tutup lah, kayak gitu. Yes. Kadang soalnya banyak juga ya brand-brand lama tuh kayak sayang banget kan sama Iya, brandnya, jadiin kan. anak tuh. Iya, dijadiin anak, suntik mana Iya. tik kan gitu. Gali-gali lubang. Iya. Terus gali lubang. Tapi ya udah kan, relevannya sekarang apa ya buat aja. Yes. Oke. Nah, bisnis Seblak Malabar dan bubur Bang Udin ini kan kurang lebih setipe, kita bisa bilang kaki lima lah, Mas ya. Benar. Nah, ketika masalah building ini tuh sepenting apa sih sistem di fase awal? Apakah nggak penting sih, Vin? Kayaknya kalau fase awal ya bisa running manual, atau better punya sistem di fase awal gitu-gitu, gimana? Buat aku yang ada di beberapa bisnis, 2 sih waktu itu kan. Itu lumayan banget sih kalau udah ada timnya. Jadi kayak purchase aku punya, terus finance aku juga punya, operasional punya. Jadi aku ngambil produk, ya kan, itu gampang kan. Ada yang masak, ada yang jual malah dulu langsung. Nah terus ya udah, aku tinggal suruh purchase-nya belanja, sama yang finance-nya ngambilin uang. Aku nyari sendiri sih kalau SDM-nya masih. Jadi tapi operasionalnya ya dipantau sedikit-sedikit aja sama yang operasionalnya. Jadi lumayan ngebantu buat energi sih. Ya, oke. Jadi sebagai owner malah bisa berpikir yang lain ya. Kita nggak akan takutan di situ banget ya. Karena kan nggak lama setelah itu, 3 bulan aku langsung cabang kedua. Yes. Lumayan. 3 bulan ya? 3 bulan. Oke. Nah, itu stepping stone untuk berani cabang pertama itu apa, Mas? Apakah memang melihat opportunity-nya bagus nih, sikat lah, apa emang apa yang masalah lihat di cabang pertama tuh? Di cabang di yang awal itu kan lumayan bagus ya. Tadinya gerobakan, terus volume konsumennya naik, akhirnya butuh tempat yang lebih oke, yang lebih proper, akhirnya dapat kios. Nah, setelah dapat kios, ada ini sih. Kan kalau menurutku ring satunya tuh kan di Malang, Dewan Daru sama si Gura-Gura. Nah, iya, jadi langsung aja ke satu lagi harus disikat juga kayak gini. Pasti sama nih, kayaknya nggak beda jauh. Terus ngomongin kaki lima ya, apakah work frame-nya atau proses kita build brand itu sama kompleksnya, Mas? Misalkan kita harus bikin brandingnya kah, atau kita harus ngeset lain-lainnya, variabel lainnya kah gitu? Kebetulan kalau di Bang Udin itu nggak sekompleks itu juga sih, Mas. Jadi kayaknya dapat momennya itu karena kebutuhan juga, plus kita punya buburnya kualitasnya pas gitu sama marketnya kayak gitu. Jadi aku nggak, ya soalnya kalau di Jakarta makan bubur kayak makan nasi pecel ya, pinggir random cocok ya kan, selesai kayak gitu. Tapi kan kalau pecel yang nggak ada ya marketnya nyari dong kayak gitu. Nah ini sama aja kayak bubur kayak gitu, dia ada bubur nih ya kan, kayak gitu kan, cocok beli, enakan kayak gitu. Jadi nggak serumit
harus di branding. Oh ini makanan pagi, ini iya. Jadi kemarin dapat momennya marketnya tuh ternyata butuh banget bubur kayak gitu. Ya. Dan yang spesifik bubur yang Jakarta ya. Iya. Oke. Jadi banyak yang benar. Ya iya ini bubur Udin ini yang Yes. memang kayak Jakarta tuh kayak gini buburnya Iya, kayak iya, gitu. iya. Kebetulan dapet. Jakarta Itu style. juga nggak terlalu. Ya aku emang ngebuat gimana caranya semirip mungkin saya kayak di Jakarta. Ya alhamdulillahnya masuk. Kayak gitu. Oke. Karena dulu sempat sih mama aku kuliah di Jakarta 2 tahun, emang aku jarang melihat orang jual bubur tuh sepi mas di pagi. Emang jarang orang Jakarta tuh kayak bener kayak ngeliat bubur tuh kayak pecel. Iya. Emang itu udah di Malang tuh udah bener-bener emang kayak gitu. Nah, terus kalau melihat si fenomena bubur ini mas, apakah kita ibaratnya secara market ya, apakah ada ngaruhnya nggak sih orang Jakarta yang banyak di Brawijaya, di kampus-kampus itu juga sebagai market besar di bubur Bang Udin, apa malah warga Malang sih yang kebanyakan di Bang Udin ini? Itu 50-50. Oke. Jadi kalau aku lihat ternyata banyak dulu orang Malang tuh banyak bilang ya ke aku kira bubur dimakan pas sakit doang kayak gitu. Nah, ini sih ya, benar banget. Itu tuh pasti dibilang kayak Ya, gitu. benar-benar. Oh ini buat daily. Iya kalau sih buat Stigma orang Malang berarti. Iya. itu stigma Nah, orang Malang. ah. Dikirain pas sakit aja makan bubur. Oh ternyata buat daily, buat Ya. sarapan. Akhirnya nyoba di beberapa titik yang bukan mahasiswa kan kayak Sulfat, Dieng. Ya itu aman banget sih mereka kayak gitu. Nah. Cocok kayak gitu masuk. Jadi kalau dari saya Karena kan mungkin bentar. Hah? Bubur itu kan ada super bubur ya. Maksudnya Oh, saset, ya. iya mereka Nah. kan nggak mungkin lah bikin super bubur ngasal kan pasti Benar. besar kan kayak Yes. gitu kan. Pasti edukasinya udah wow kan nih. Iya. Makanya. Karena kalau aku lihat kaki lima ya, mungkin buat teman-teman bisa adopsi kaki lima itu dari Jakarta, banyak ide-ide yang bisa dibuat di Malang. Bener banget. Karena waktu dulu aku istilahnya ada event kopi, diajak ini sama orang-orang kopi ada nasi padang, bukanya itu kaki lima Oke. di daerah Menteng. Jadi di gang dia bukanya itu sore nasi padangnya, Oke. jam 4 jam 5. Tapi gerobakan gitu. Gerobakan. Oke. Jadi kayak di gang buka kanan kiri dia, jadi yang kanannya itu buat kayak di sini kan ada displaynya ya nasi padang. Yang kirinya kayak buat bayar, buat payment gitu. Oh. Jadi unik. Cuman jam Isya dia udah habis. Udah habis. Jadi orang-orang Oke. kantoran pulang kerja Bisa ya, karena itu menarik sih, banyak-banyak Oke. ide yang menarik. Bener. Apalagi nasi padang kayaknya siapa sih orang nggak suka nasi padang ya? Ya. Kayak ngelihatnya ya. Terus kalau ngelihat tadi mas, yang menarik adalah ketika mas bilang, oh ternyata bikin cabang di non mahasiswa kayak di Sulfat, di Tidar itu juga lumayan nampol nih. Nah awalnya ada keraguan nggak sih mas? Oh bisa nggak ya ini tuh ditaruh di sini? Atau ada strategi memang kayaknya bisa banget di bubur Bang Udin ditaruh di perumahan-perumahan sini tuh, apakah intuisi awalnya tuh dari apa sih? Intuisi awalnya dari culture-nya di Jakarta. Jadi menurutku di Jakarta itu satu komplek ya, misalkan Permata Jingga, itu pasti dia beli nasi padang, nasi goreng itu pasti di depan kompleknya. Jadi mie ayam, nah itu dia tiap hari pasti muter tuh habis seminggu ini 2 hari makan ini. Nah jadi harus lengkap, dia nggak mungkin dong orang Permata Jingga beli nasi gorengnya di Sulfat kan nggak mungkin kan. Iya, jadi pasti harusnya ada nasi goreng komplek. Kalau di Jakarta kayak gitu, bang siapa misalkan itu pasti dia beli kayak gitu, basic convert makanannya. Nah akhirnya aku nyobanya belajarnya dari situ. Jadi sebenarnya kalau mau melengkapin ya tinggal melengkapin, harusnya ada sate ayam kan kayak gitu kan di Sulfat yang enak ya tapinya kayak gitu. Pasti dia ke situ sih. Iya. Nah, ini ngobrolin bubur ya. Berarti Mas Sola ini bisa masak bubur dong? Gimana tuh ceritanya? Atau emang jago masak-masak? Kalau jago masak-masak enggak ya. Enggak ya? Jago kerjain orang ya. Jadi dapat ini tukang bubur. Oh, dapet tukang bubur. Iya, dapat tukang bubur. Ya udah, aku tinggal bilang kayak gini request terus kalibrasi dikit sama yang aku mau lah. Oke. Oh, oke. Dia memang tukang bubur udah lama kayak gitu. Oke. Terus Mas comot ya untuk dikalibrasi, untuk teren dia. Iya, ya. Oke. Itu juga lumayan bagus sih idenya kayak gitu. Ya guys. Jadi ketika kalian nggak bisa masak, contoh Mas Sola, pasti Iya. ada jalan. Pasti ada jalan. Jangan nyerah. Tenang. Nah, dari bisnis model kaki lima nih Mas. Karena kan kemarin aku habis sharing sama Ilham juga, bisnis kaki lima ini memang secara operasional
relatively lebih susah daripada bisnis yang punya model yang lebih besar. Mulai dari sistem, mulai dari karyawan dan sebagainya. Nah, kaki lima ini juga cash flow-nya pasti juga sangat mampet kalau sistemnya gedut banget nih. Nah, kalau dari Mas Sola nih, sudah menjalani kaki lima, udah mulai 10 tahun yang seblak dan sekarang sukses Bang Udin kayak gini. Kesusahan apa sih yang paling nampol di sebagai pemilik itu? Yang paling susah tuh apa sih? Aspek apa? Paling susah tuh di SDM-nya sih. SDM, Iya. hiring atau training? Training. Training. Kita kan dapat sisa. Maksudnya paling sisa kan kayak gitu. Oh, Karena kalau nggak oke. diterima di pabrik ya jaga stand Iya, apa gitu. Iya, kan. iya, iya, Itu benar, dapetnya apa benar. sih kita kan kayak gitu. Oke. Cerita paling Iya, unik iya. dan aneh apa yang pernah didapat Bang Udin? Cerita paling unik. Iya, tentang SDM lah. Training dapat HP 1 dia bawa pernah. 3 hari ya, masih training itu 3 hari. HP ku hilang 1, maksudnya HP outlet kayak gitu diangkut 1. Ya, karena kalau dari aku sih memang kalau aku kan biasa main marketnya kan tengah ya, tengah atau tengah ke atas. Jujur, aku perlu banyak belajar untuk market yang kaki lima. Karena kan Kevin udah pernah buka dan susahnya minta ampun ya. SDM Dan sama. masalah berhasil gitu loh. Jadi Iya. perlu banyak belajar dari gimana Betul. operate kaki lima gitu loh. Dan juga rasa dari Bang Udin memang aku akuin Enak, konsisten bener, guys, iya. dan enak. Enak, cocok. Tuh. Aku juga ngerasain ketika build kaki lima emang SDM itu adalah bottleneck yang paling susah di solve ya Mas ya. Tapi ya kita sebagai owner mungkin kayak ya gimana mungkin secara gaji kita bisa bersaing lah dengan coffee shop sebenarnya ya. Iya, bisa. Cuman mungkin sebagai orang yang melihat lowongan pekerjaan, gerobakan. Nah, ada persepsi itunya loh. Jadi kalau orang kerja di coffee shop, mungkin mahasiswa yang mau part time, malah mungkin gajinya dalam tanda kutip nggak sebesar di kaki lima, tapi malah mereka ada proudnya, ada networkingnya, ada itu yang mereka pikir. Tapi kalau di kaki lima ini emang orang lihatnya, nah kayak aku nggak ngerasa bangga nih kerja di sini. Nah ada gitu-gitunya loh. Itu yang bikin kita dapat sisaan tadi. Malah cerita yang paling unik lagi, kita tuh sampai membuat dulu awal-awal bikin ini Mas bener-bener kayak datang ke rumahnya ketika dia sakit, ayo Mas sehat gini-gini kita bantuan dana itu biar karena saking susahnya nyari kita tuh ngerawat karyawan tuh sampai sebegitunya sampai lama-lama capek ya sudah mau kerja mau nggak terserah udah bener-bener kayak wah gila sih gila bener-bener SDM ini bener-bener memang sesusah itu sih, tapi kalau aku ya memang kalau street foodnya lumayan street banget ya, akhirnya tuh aku nggak street banget kayak gitu sekarang. Jadi kayak aku maunya kios atau enggak ruko sekarang malah. Jadi kayak udah nemu karena di street tuh banyak miss kayak misalnya kalian pakai tenda ya kan. Tendanya ada bautnya copot sedikit, nah terus telepon Mas ini bautnya copot sedikit gimana ya kan? Ada angin masuk Mas hujan bocor. Banyak noise lah. Ya. relate lagi Banyak itu. yes iya bener udah Dan harus ada template juga kayak gitu. Maksudnya ada gerobak di depan, ada di dalam ruko, ada meja ya kan kayak gitu. Aku mau ngebuat itu formatnya tetap street tapi di dalamnya tuh bisa teratur kayak gitu. Jadi minimal kalau aku harus bisa pasang CCTV sekarang. Karena itu lumayan membantu kayak gitu. Oke, hal menarik tadi kan mengenai bubur Bang Udin ini kan menurut kita bertiga sepakat bahwasanya rasanya enak dan konsisten ya. yes Dan menurutku konsistensi itu adalah puncak dari sebuah F&B. Karena orang itu ternyata setelah aku tanya beberapa dan lihat market behavior, mereka itu nggak nyari tempat yang misalkan makanannya skornya 9 ke atas enggak. Dia nyari yang 8,5 tapi stabil gitu. Yes. Ketika dia datang, pasti enak makanannya itu. Pertanyaannya adalah gimana cara Mas Sola buat nge-maintenance SDM yang susah itu supaya konsisten. bener oke Karena keren. kadang kita masak itu, feelingku garamnya pakai tangan terus gini. Nah. Jadi mereka lebih susah diaturnya. Ya. Itu gimana caranya? Mas? Kalau di bubur kan di depan itu nggak masak ya. Ya kan? Jadi cuma nuang-nuang kesalahannya paling kesalahan porsi itu juga udah lumayan bego sih bisa dibilang kan kalau salah kayak gitu kan. Soalnya sendok takar udah dikasih kan kayak gitu kan. Nah, di belakangnya itu lebih kayak ada satu leader memang yang itu tadi tukang bubur. Jadi tuh dia tahu miss-nya di mana kayak gitu. Jadi dulu aku pernah air PDAM-nya itu harusnya diindepin dulu. Jadi bau apa ya dibilang. Jadi pas anak outlet bilang, "Mas, ini kok buburnya bau
lupa aku, pokoknya agak bau kayak gitu. Sumur lah mungkin ya. Iya, nah terus langsung datang orangnya, seret ke outlet. Ini PDAM nih, maksudnya kan kayak gitu. Jadi dia tuh tahu titik-titik kritisnya, oh ayamnya harus kayak gini, kayak gitu. Jadi ada sosok, memang dia seorang yang berpengalaman di bidangnya kayak gitu. Oke. Meskipun berarti garis besarnya meskipun udah textbook lah, ada SOP dan segala macam, banyak hal-hal yang perlu pendekatan lain ya, yang orang yang benar-benar expert ya. Iya. Karena banyak blind spot mungkin. Iya, blind spotnya banyak juga kan di dapur, karena memang kunci utamanya di belakang, kan di depan menurutku kalau di belakangnya udah oke ya di depan salahnya bukan salah rasa sih harusnya. Berarti untuk menjaga lini belakang tuh apakah sistemnya memang langsung digramasi? Iya. Oh, per pack gramasi gitu, Mas. Per pack. Oh, oke. Jadi semuanya digramasi. Terus kalau buat bumbu base bumbunya nggak terlalu susah, lebih ke gramasi base si bumbu buburnya kayak gitu sih. Kalau di bubur Bang Udin ini, apakah masalah memberikan resep ke karyawan atau gimana tuh? Masalah resep. Memberikan resep tetap ada tangan kananku. Tapi dia cuma yang buat gramasinya aja. Oh, I see. Jadi si yang nuang gramasi ke dalam bubur itu nggak tahu gramasinya berapa. Tapi mungkin tahu isinya apa. Karena aku mix. Biasanya kan di mix dulu kan, terus di white label. Bener. Mix lah. Iya, dibuat premix. Nah, ini belum, masih kelihatan. Tapi banyak tuh kondimennya. Nah, tapi belum aku mix kayak gitu. Mungkin dia tahu, tapi dia nggak tahu berapa kayak gitu. Karena memang itunya yang sangat sulit menurut. Benar. Iya, iya. Benar si gramasinya, ya. Cuman kalau ngomongin F&B ya, itu kan resep itu menurutku itu hal kesekian untuk kita silakan misalnya duplicate lah. Karena sense-nya, kalau aku percaya bahwasanya sense-nya Bang Udin itu nggak ada orang yang bisa duplicate. Kayak nggak ada yang bisa orang copy paste masalah nih karakternya, vibes-nya, soul-nya gitu. Iya. Jadi mungkin itu nih yang perlu teman-teman perhatiin bahwasanya meskipun kalian dapat resep yang sama, kalian pasti 100% nggak bisa duplikasi brand tersebut. Kalau dari aku sih mungkin sama-sama gitu. Aku juga ngerasa kayak memang apa yang kita tuangkan dalam bisnis itu yang nggak bisa di-copy adalah the hard work things-nya. Kita begadang untuk build ininya itu benar-benar nggak bisa di-copy. Meskipun resep udah tahu, namanya mau dibikin. Apalagi yang fun fact, aku ke Semarang, ada tahu nama Haji Edi. Itu, iya bener, itu Mas. Muter gini namanya semua Haji Edi. Itu ya ampun. Tapi tetap yang rame tetap pasti satu. Nah itu loh, the things we cannot copy itu emang real gitu, meskipun kamu tahu resepnya, kamu mau samain namanya, tetap dari something we cannot copy. cuman ada yang menarik kalau yang kopi ini lebih jago. Nah, itu lain cerita. Itu lain cerita. Bentar. Iya benar. Yang ngopi emang lebih bisa memanfaatkan opportunity. Iya. Jago ya harusnya. Kan tinggal dilihat kekurangannya dibenerin. Untuk Malang, Mas, kira-kira masih mau nambah berapa cabang lagi sih? Kalau aku tuh bukan nambah berapa titik yang kosong sih. Oke. Ngelihat kapasitas. Oh, jadi biar nggak, ya kan kalau nambah mah kayaknya gampang ya nambah bubur ya. Bener. Tapi kapasitasnya tiba-tiba di belakangnya meledak ya kan. Nah, gitu oke. nih. Jadi kapasitasku 3 nih, tambahin makanya 1 aku eval kayak Oke. gitu. Berarti nyiapin back end-nya yang lebih proper baru nambah ya? Iya. Oke. Dan dilihat lagi, dievaluasi lagi. Jadi aku nggak ada targetan harus 100 gitu, misalkan harus 15, enggak. Jadi ngelihat kapasitas pemain-pemainnya lah. Yes. Oke. Ada target nggak sih Mas kalau plan untuk bubur Bang Udin ini, entah itu dijual atau franchise atau mitra, itu ada nggak? Mitra sih mungkin ada ya. Mitra mungkin Ada. Tapi masih belum, apa ya, dari kemarin tuh ngeliat kayak yang besar kan ada apa di bawah pohon Bandung. DPR ya? Iya. Terus kalau di Jakarta yang kemarin aku sempat Haji Furoda tuh ada juga. Jadi aku ngelihat benchmarknya bubur sih, sama benchmark F&B apa yang hampir sama. Aku ngelihat soto seger Haji. Nah, Yang baru ini ya. Iya. Itu 13.000 kan sama kayak Iya. aku. 13.000 tapi sewa tempatnya lumayan nih. Lumayan. Kan. Iya. Ternyata dia jual kondimennya ini, toppingnya ini, kayak gitu. Iya. Cara maintenance-nya kayak gini, sama-sama comfort food kayak Iya. gitu kan. Aku lagi merhatiin itu sih. Oke. Mungkin sekarang ngomongin technical di finance Mas ya. Apakah kaki lima itu maksudnya budget yang ideal itu kira-kira berapa? Ataukah di range 50 kah atau under 100 kah? Untuk opening ya, untuk modal ya? Untuk modal awalnya Oke. juga
net profit marginnya yang sehat Sehat. itu berapa kira-kira? Kalau modal awal, kalau street kan murah ya pasti. Kalau kalau di luar kios tuh biasanya sekitar di bawah 50, 40-an. Udah Oke. bisa. Iya, udah bisa di luar sewa tempat. Nah, ya tinggal kalau sewa tempatnya 35 berarti 40 tambah 35. Kalau street sewa tempatnya cuma 1 juta misalkan bisa per bulan ya berarti 41 juta kayak gitu aja. Terus net profit Net marginnya biasanya berapa? Itu main di 25 bersih tuh udah bagus. Oke. 25 bersih Berarti udah bagus ya. Hampir sama ya kayak Iya, iya, iya. bisnis Iya. kafe atau segala macam ya. Kalau semisal kaki lima ini ada kayak pernah setelah menjalin kaki lima bertahun-tahun nih Mas, ada tergiur nggak kayak, wah aku ngelihat bisnis yang perputaran duitnya gede, capeknya sama, kepingin lari ke sana, ada nggak sih Mas godaan-godaan gitu? Ada sih. Ada. Kayak gitu maksudnya. Ya rumput tetangga kan lebih Nah, jauh. benar tuh, benar. Benar. Selalu gitu ya. Iya, jadi kan kayak ini sewa aku kalau dikalkulasi bisa buka di Arayan nih, misalnya di kafe nih kan kayak gitu kan dengan sewa. Iya. Misalkan di Sulfat 40 juta, di dia yang 30 juta, 70 juta, tambah mana lagi 100 juta. Kalau dibuat satu tempat sewa 100 juta dengan maintenance tim yang oke, branding yang oke dan lain-lain. Tapi kan Udin tuh nggak bisa kayak gitu, soalnya tuh nggak bisa main kayak gitu. Yeah. Lu jangan skena dulu deh kan. Oke. Oke, I see. Terus untuk goals bigger picture-nya Bang Udin ini mau apa sih Mas? Bener-bener yang maratonnya mau larinya kemana sih plan-nya? Maratonnya mau lari kemana? Yang penting endurance-nya terjaga sih. Oke. Kalau Oke, berarti bener-bener mempertahankan ya yang ada dulu, konsistennya dulu, growth dulu. Oke. kayak gitu. Paling ya aku ya penasaran Jawa Timur sih Kak, satu kota satu gitu, tapi dengan konsep yang lebih yang lebih mudah diduplikatnya gitu loh. Karena kalau terlalu kecil kayak skalanya kios gitu kan susah juga ya karena omsetnya nggak bisa nge-up banget kayak gitu. Jadi harus beberapa titik kan itu lebih sulit gimana caranya kan dapat ruko tapi dengan omset yang bisa nutup kayak gitu. Oke. Untuk masalah mindset Mas, ini menurut Mas Solah, mindset apa sih yang Mas Solah suka dan pegang dan mungkin bisa di-share ke teman-teman yang paling penting dimiliki oleh entrepreneur tuh apa sih? Nah, nggak usah gengsi sih. Nggak usah gengsi ya? Oke. Gengsi. Jadi emang gengsi itu yang menjadi salah satu bottleneck orang untuk bergerak mungkin ya? Bener. Oke. Jadi kan kayak ya Bang Udin, bubur, gerobakan kan itu sekasta terendah nggak sih waktu awal ya kan kasta terendah kan ya lumayan lah agak bikin culture dikit mungkin bisa kan kayak gitu. Jadi kayak gak usah gengsi ya sama-sama dapat duit kok kayak Iya, gitu. bener banget dan halal juga ya nggak ada Iya. masalah juga. Aku juga awalnya kan aku nggak tahu nih Mas kayak orang-orang kaki lima nasi goreng tuh dapatnya berapa kan aku nggak tahu nih ya beli customer aja. Tapi setelah menjalani wah tajir ya kayaknya orang-orang ini ya. Wah banyak juga ya apalagi kalau semisal dia udah dijaga sendiri nggak pakai karyawan. Waduh kayaknya seger juga nih orang-orang ini. Apalagi aku paling setelah menjalani kaki lima tuh yang kayaknya yang paling menggila tuh si lalapan pecel-lele gitu Mas. Lamongan Wah, ya? Lamongan itu kayaknya gila banget tuh secara net profit ya. Lumayan itu Lamongan. Oh ya, beberapa kali ngelihat Mas Solah ini ngonten ya. Ini kita ngomongin ke istilahnya personal branding ya. Apakah konten itu just for fun atau ada goals tersendiri Mas buat Bang Udin? Sebenarnya goals buat Bang Udinnya juga karena ngedelivery buat kedepannya kan gimana lagi ya caranya ya. Maksudnya aku agak mentok tuh. Tapi aku juga bingung turun gak ya kan kayak gitu kan. Ya akhirnya kayak konsultasi sama teman itu nantinya kalau memang kamunya juga udah oke itu bisa didelegasikan kayak gitu loh. Oke. Personalnya itu personal si Udin yang penting punya aja dulu sosoknya. Ya udah akhirnya aku turun. Ya lumayan juga oke. Terus akunya aku kan maunya Bang Udin tuh kayak pecel lele Lamongan gitu lah, lalapan Lamongan. Jadi tanpa aktivasi sosmed dia tetap running kayak gitu. Jadi aku pun gak ngonten alhamdulillah masih tetap running kayak gitu. Jadi goalsku tercapai kayak gitu. Kalau memang bagusnya yang ngonten kan buat ngedelivery misalkan menu atau ngasih tahu info lokasi kan kayak gitu pentingnya. Oke. Jadi emang buat kebutuhan si bubur aja kayak gitu.
Jadi bukan nggak sih nggak fun doang kayak gitu. Nggak mana. Itu juga guys, kenapa kok aku sama Ilham kita juga sepakat bahwa untuk mendapatkan 100 juta pertama, bubur ini kita minta validasi Mas. Menurut Mas Solah, kita kan waktu itu punya argumen bahwa bubur ini sebuah kendaraan yang sangat oke nih untuk kita mendapatkan 100 juta pertama. Menurut Mas Solah itu valid apa enggak? Bisa sih Bos. Bisa ya? Iya. Oke. Street food tuh bisa. Street food bisa banget ya? Oke. Mie ayam, Ya. bubur, lamongan, sate, Ya. ya semuanya lo bisa. Semuanya. Oke. Cuman kalau oke. aku mau disclaimer, kalau kalian buka bubur di Malang, Jangan. lawannya banget Jangan. guys. Saranku jangan. Susah 100 juta pertama. Ini 10 juta pertama ya. Jangan muluk-muluk. Oke. Terakhir nih Mas, mungkin dari aku, kalau semisal ada teman-teman kita mau build bisnis di Malang, yang bisa Mas Solah kasih saran mulai dari mindset lah, ataupun saran ide atau apapun terserah, apa yang mungkin mau Mas kasih sarannya ke mereka? Buat aku sekarang mungkin yang lebih ke comfort food, ya kan? Kalau memang modalnya nggak banyak, ya cari basic makanan, bisa makanan tradisional di daerah lain, atau memang makanan comfort yang udah menasional, kayak gitu aja sih, kayak gitu. Jadi memang, apa ya, ada banyak kok yang belum, kayak misalkan kalau aku sempat ngelirik tuh ini, lontong sayur Padang, tapi yang ada tunjangnya, kan kayak gitu kan. Aku biasa soalnya merhatiin YouTube, oh ini bisa viral nih kayak ini, maksudnya kan kayak gitu kan. Tapi dengan kalau rasa udah pasti 8,5, 9 ya kayak gitu ya. Jadi ngelihat video-video street ini nih gampang kayak gitu, karena dia convert bisa diterima, udah puluhan tahun juga kan kayak gitu kan. Iya. Heeh. Jadi yang kayak gitu aja, nasi goreng, satenya diapain misalkan kan kayak gitu. Sedikit lah ya. Iya, tapi tetap ya convert itu jangan dibikin keren banget kan kayak gitu. Soalnya biasanya nggak bisa ngikutin. Bener. Ada lagi? Aman. Oke. Thank you guys. Jadi untuk closing, hal-hal yang bisa diambil, satu, kendaraan kaki 5 itu juga bisa bikin kalian mencapai 100 juta pertama dan udah divalidasi dengan ownernya langsung. Jangan gengsi untuk mau start bisnis, karena gengsi ini salah satu bottleneck yang banyak orang punya untuk dia menghambat eksekusi. Cukup, doa itu aja. Terima kasih Mas Solah udah datang ke sini. Thank you. Yo, Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Oke, thank you guys.